Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Masyarakat Kabupaten Berau, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dan pada hari ini merayakan hari kemenangan. Gema takbir, tahlil dan tahmid pada hari ini mulai dikumandangkan umat muslim di seluruh penjuru dunia sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan suci yang penuh ampunan, telah berlalu. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan diri dari segala hawa nafsu dan berlomba-lomba dalam perkara kebaikan demi memperoleh derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini telah kita lalui. Meskipun harus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, namun harus kita akui suasana Ramadan tahun ini hampir sama dengan Ramadan sebelum pandemi. Alhamdulillah, masjid-masjid kembali bisa diisi oleh jamaah untuk melaksanakan sholat dengan shaf yang rapat. Kegiatan-kegiatan taklim aktif kembali, meski bahkan penjaga takjil di pasar Ramadan pun kian ramai sebagaimana Ramadan yang biasa kita rasakan. Tentu masih ingat dalam ingatan kita, tepatnya Ramadan 2 tahun yang lalu, yang mana kita dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Kemudian pada Ramadan tahun lalu saya sampaikan agar mudah-mudahan pandemi ini tidak mengurangi kualitas ibadah kita maupun antusiasme kita dalam mengerjakan amal soleh.
saya menyerukan kepada masyarakat Berau untuk menjadikan pandemi ini sebagai ujian kesabaran sekaligus pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, antusiasme umat Islam pada Ramadan tahun ini luar biasa, sehingga kita sangat patut untuk bersyukur bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perayaan Idul Fitri tahun ini sengaja saya mengajak kepada semua kita, warga masyarakat Kabupaten Berau, untuk merayakannya dengan sederhana dan sebisa mungkin tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan demi menghindari timbulnya klaster baru COVID-19 yang saat ini sejatinya alhamdulillah sudah mulai mereda. Hari Raya Idul Fitri, hari di mana kita kembali suci bagaikan bayi yang baru lahir ke dunia ini. Alangkah baiknya kita jadikan sebagai tolak ukur untuk bersiap menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, terutama dari aspek kualitas ibadah. Seluruh aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan hendaknya mampu kita terapkan kembali di hari-hari berikutnya. Tentunya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus seiring sejalan dengan hubungan kita antara sesama manusia. Dalam Al-Quran kata amanu atau amilus solihati selalu disejajarkan. Artinya kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sesama manusia, sebagaimana perintah sholat dan zakat yang harus ditunaikan. Sholat sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, sedangkan zakat adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia atau hablum minan nas. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita perhatian kepada ibadah zakat fitrah, mengingat kewajiban menunaikan zakat fitrah merupakan aspek kepedulian untuk membangun keserasian berkehidupan guna meningkatkan kualitas hidup saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari sinilah diharapkan zakat mampu menemukan hakikat yang sebenar-benarnya, yakni wujud pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Yakinlah jika kualitas hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia terjalin dengan baik, jika hablum minallah dan hablum minan nas kita seimbang, insya Allah Kabupaten Berau, bumi Batu Wakal akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, terhindar dari kehinaan, kenistaan, kerugian dan kesengsaraan. Untuk itu, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Berau yang lebih maju dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, sebagai makhluk yang tempat salah dan lupa atas segala khilaf yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja terhadap orang tua kami, bapak ibu, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Berau mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami sampaikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri ini ayat. Setelah itu melaksanakan takbir sebanyak 7 kali pada الصلاة ومستعملا مدركا بالصبر صلى الله الحمد لله Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى وسلم على سيدنا اللهم قدم لنا الله مساكين يا مكلف القلوب الصدق هذه الطاعة سبحانك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين
والصدى والعبد الرحيم الحمد لله من حمد سيدنا حمدا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يوم كان خلقه حمدا بديع جلاله الله العظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا الاولين وسلم على سيدنا الاخرين وسلم وبارك الصحابه حسن رسول الله اللهم لنا نورا وضيا وحلونا كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين ضل عنه وخير يوم وخير ما فيه واصرف عنه سمه وسمه اللهم اغفر في كل خير متعلقهم فيه يوم الدين وكأن يا الله من عبادك المغفور اللهم في هذا اليوم المبارك اللهم ارحمنا وموتنا وموتى المسلمين والمسلمات اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات اللهم إنا أنت ربنا وتضع سوف سلام وتغفر قبلك لو كنا لهم عندما نسبق درجاتنا من الجنة اللهم إنا نسأل خيرا له وعليك وعنك واشهد عليك برأسك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن من سيدنا له قلوبا وثبت إيمانا وأنزلنا على وصلك ومن خلق منا ومسلم بعد الموصل حوائجنا في الدنيا والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا والذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين ربنا لا نجعلنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يصلي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر
واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza juddahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassara wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma idin ya'udu alaihim fi kulli sanatin wa takarrar wa zaka abdanahum min ad-dururi sayi'at wa tahar. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari raya Idul Fitri. Hari yang istimewa, hari yang bahagia, hari yang spesial bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan di hari raya yang istimewa ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, melalui sholat-sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan, melalui sedekah zakat yang kita kerjakan di bulan Ramadan, melalui bacaan Quran yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekhilafan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin ini. Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya umat Muhammad adalah salah satu umat yang aku muliakan. Mereka aku muliakan melalui yaitu bulan Ramadan. Mereka lebih dekat dengan aku ketika di bulan Ramadan tanpa hijab, sedangkan engkau dengan aku masih memiliki 70.000 hijab. Barang siapa dari umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan sampai bibirnya memutih, kerongkongannya kering, kulitnya layu, menahan haus, menahan lapar, menahan capek, serta menahan hawa nafsunya demi mendapatkan ridhaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya untuk mereka kelak nanti ketika di hari kiamat mereka berjumpa dengan aku di padang mahsyar, mereka semuanya akan mendapatkan ampunanku dan ridhaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bangkit dari padang mahsyar, aku siapkan makanan minuman yang lezat sehingga mereka tidak akan merasakan lapar dan haus, dan aku akan ringankan hisabnya mereka sehingga mudah untuk masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebaliknya, barang siapa dari umat Muhammad yang berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, dan bahkan berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, maka mereka kelak nanti ketika bangkit dari kuburnya, mereka akan merasakan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan hisab yang berat, dan mereka tidak akan mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka hanya mendapatkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menurut kacamata syariat, pantas dan layak bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, yang meningkatkan kualitas iman ibadahnya kepada Allah Ta'ala, untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, karena pada hakikatnya insya Allah mereka telah mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, menurut kacamata syariat, tidak pantas dan tidak layak bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, dan berani meninggal dan berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, karena pada hakikatnya mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, mereka hanya mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, rahima'anfu man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka dan sungguh celaka. Diulangi 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat bertanya, siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang menangi bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, dan bahkan berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Mereka adalah orang yang celaka hidupnya dunia dan akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menceritakan di hari kiamat ada seseorang yang disiksa oleh Allah Ta'ala sebelum masuk neraka. Di padang mahsyar orang ini sudah dicambuk oleh malaikat. Di padang mahsyar orang ini sudah disiksa oleh malaikat. Ketika orang ini melihat Nabi Muhammad, orang tersebut lari datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, untuk meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah, tolong kasih syafaat aku ya Rasulullah, tolong mintakan doa kepada Allah Ta'ala supaya aku bisa dimaafkan ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad ingin mengangkat tangan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala atau memberi syafaat kepada umatnya tersebut, salah satu umatnya tersebut, malaikat yang menyiksa umat Nabi Muhammad tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hadzal rajul khasmuhu Ramadan. Ya Rasulullah, orang ini musuhnya adalah bulan Ramadan ya Rasulullah. Yang membuat berat kesalahannya adalah ya Rasulullah, bukan hanya meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, tapi orang ini berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Akhirnya Nabi Muhammad yang ingin mengangkat tangan meminta pertolongan atau meminta doa kepada Allah Ta'ala supaya umatnya tersebut dimaafkan, Rasulullah tidak jadi angkat tangan sambil mengatakan, ana bariun liman khasmuhu Ramadan. Aku lepas tangan, aku tidak bisa membantu untuk umatku yang menjadikan bulan Ramadan sebagai musuhnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari kita hadirin berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan, makan minum seakan-akan merasa mereka hebat jagoan. Mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan seakan-akan mereka berani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan mereka merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah layak orang yang seperti ini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri sedangkan dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah khutbahnya di atas mimbar, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Padahal tidak ada sahabat yang berdoa atau Nabi Muhammad yang berdoa. Ketika turun dari mimbar, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi di tengah-tengah khutbahmu di atas mimbar mengucapkan amin 3 kali? Padahal kami tidak pernah, padahal kami tidak berdoa dan engkau tidak berdoa ya Rasulullah.
Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika aku di tengah-tengah khutbah di atas mimbar, malaikat Jibril datang kepada aku berdoa dengan 3 doa, dan aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa dengan doa yang pertama, wa Muhammad, man adraka abawaihi awahadihuma falam yabirrahuma awahadihima at'adahu wa fatakhalahu nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang menangi kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu kedua orang tuanya masih hidup, dan dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya yang masih hidup, maka mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala, dan dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan masuk nerakanya Allah Ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Muhammad, man bukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu wa fatakhalahu nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang disebut namamu dan dia tidak mau bersalawat kepada dirimu, mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, doanya malaikat Jibril, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfarla ab'adahu wa fatakhalahu nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang menangi bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hati-hati kita dengan doanya malaikat Jibril tersebut. Bukan doa kebaikan, ini doanya akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala yang kemarin mau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, bagi kita yang kemarin meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, dan bahkan berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Ta'ala sebelum ajal menjemput kita hadirin. Dan banyak doa-doa supaya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa semangat untuk melakukan ibadah puasa yang sempurna di tahun-tahun yang akan datang. Dan di hari yang istimewa ini, ma'asyarul muslimin, juga dianjurkan bagi kita semuanya untuk mempererat tali silaturahmi, karena bulan Syawal ini adalah bulan silaturahmi, dan inti dari silaturahmi adalah memaafkan dan meminta maaf. Meminta maaf tidak akan menurunkan derajat kita, memaafkan seseorang tidak akan menghinakan kita, tapi meminta maaf akan mengangkat derajat kita, dan memaafkan kesalahan seseorang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa di bulan Syawal ini untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara keluarga, teman, tetangga, dengan cara saling meminta maaf, meminta ridho atas kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka, yang baik sengaja maupun yang tidak disengaja, dan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena dengan mempererat silaturahmi, maka rezeki kita akan diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala, umur kita akan diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah di akhir umur kita, kita semuanya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW. Man sarra ayyamutta fi umri wa yuwassawan rizkihi wa yuta'wan matatisu falyatikillah wal yasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezekinya dikasih barokah melimpah oleh Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah di akhir umurnya, maka hendaknya dia mempererat tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, ada 2 amal, jika 2 amal tersebut dikerjakan sebelum masuk surga, orang tersebut hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala di dunia, yaitu orang yang taat kepada kedua orang tuanya, dan orang yang menyambung tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad. Dan ada dua amalan, jika dikerjakan oleh seseorang tersebut di dunia, maka sebelum masuk neraka, hidupnya akan dibikin susah di dunia, akan diberi berbagai macam problem dan cobaan oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang memutus tali silaturahmi.
Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman khalaqtur rahim sataqtu isman min ismi wa man wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, aku adalah Maha Pengasih dan aku yang menciptakan sifat penyayang. Barang siapa yang memiliki sifat silaturahim atau sifat penyayang, meminta maaf atau memaafkan, maka aku akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silaturahmi, tidak memiliki sifat penyayang atau tidak mau meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain, maka aku akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Artinya hadirin, jangan sampai hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan sesama manusia kita jelek. Karena jika hubungan kita sesama manusia jelek, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Kamis atau malam Jumat, amal ibadah hamba Allah Ta'ala semuanya disetor kepada Allah Ta'ala, kecuali orang yang memutus tali silaturahmi, maka tidak akan disetor amal ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang memutus tali silaturahmi, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan di bulan Syawal ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah taala. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kemarin ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li walidina wa likum wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la idhaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabil qurar. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwa. Ibadallah, ittaqullah ta'ala min sima'illah wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa sajar wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri ibadah fi nafsihi wa sana bi malaikati al-musammiyah bi qudsi wa safa bikum ayyuhal mu'minun min baryatil jinni wal insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabiyir rahmah wa syafil ummah wa ala alihi wa sahbihi khususan min kulli al-asl ariq amirul mu'minin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ala zahidil awwab an-natiqi bis-shawab Abi Hafsin amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jamil Qur'an Dunuran man istahya minhu malaikatur rahman amirul mu'minina sayyidina Utsman bin Affan wa ala asadillahil ghalib babu madinatil ilmi imamil ahli al-masyariq wal magharib amirul mu'minina sayyidina Ali bin Abi Thalib karma wajha wa ala walida asyafidain
Abi Muhammad Al-Hasan wa Abi Abdullah Al-Husain wa ala ummiha Asyahra Al-Batul binti Rasul wa ala ammih Al-Mu'adzamain inda Allahi wan nas al-mutahhara min ad-danas wal arjas Abi Amrata Hamzah wa Abi Fadl Al-Abbas wa ala baqiyatil asyarah al-mubasyarah alladzina bay'u tahta asy-syajarah wa ala ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudh man khadala dina Muhammad waj'al Allahumma baldatana hadhihi Indonesia mutmainnatan aminatan wa sa'ira buldal muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azima wadhkurkum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfirullaha yaghfir lakum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.